Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, pada pembelajaran ke-10 kali ini, di subbab yang ke-10, Bapak akan menerangkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Adapun subbab ini adalah subbab terakhir pembelajaran kita. Subbab ini menceritakan tentang bagaimana Rasul setelah hijrah, bagaimana langkah-langkah Nabi yang diambil dan dilakukan setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk pembahasannya langsung saja kita bahas di next slide. Untuk peta konsepnya sendiri yaitu terdiri dari bagaimana Rasul membangun masjid, bagaimana menggalang kerukunan, dan bagaimana cara Rasul mempersaudarakan umat Islam. Nah, Selanjutnya kita akan membahas kenapa Rasul menganggap kota Madinah itu sebagai rumah. Dapat diketahui, Rasul sangat cinta sekali dengan kota Madinah. Rasul menganggapnya sebagai rumah sendiri. Bagaimana rumah sendiri? Apa yang kita ingin bangun dalam rumah? Sebelum kita merancang hal tersebut, kita harus membangun sebuah pondasi. Nah, pondasi ini diibaratkan sebagai akidah dan keimanan. Setelah itu kita akan membangun dinding. Dinding itu diibaratkan sebagai kewajiban yang akan kita lakukan seperti sholat, zakat, puasa, dan kewajiban lainnya. Nah, setelah kita sudah melakukan kewajiban, kita akan membangun atap dengan cara menjalaninya. Ketika kita menjalani sebuah kewajiban itu artinya secara tidak langsung kita telah terhindar dari hal-hal buruk dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah lengkap semua maka pasti ada yang kurang. Rumah kita biar cantik itu harus ada hiasannya. Maka kita akan menghiasi sebuah rumah itu, sebuah pondasi itu yang kita bangun dari awal tadi dengan akhlak yang mulia. Agar apa? Karena Rasul turun adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadis Rasulullah juga bersabda, innal mu'minuna lil mu'minina kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan dan sebagian menguatkan antara yang lain. Lanjut, setelah itu kita akan membahas apa sih yang dilakukan oleh Nabi sesampainya di kota Madinah. Tentu saja pertama kali yang dilakukan Nabi adalah untuk membangun Masjid An-Nabawi, sekarang bersama Masjid An-Nabawi. Nah, kita akan bahas bagaimana prosesnya, proses jual beli tanah tersebut, atau proses terbangunnya masjid yang sampai sekarang terlihat megah dalam pembangunannya. Kenapa Rasulullah pertama kali sampai ke Madinah langsung bangun masjid? Karena hal ini juga didasari oleh fungsi masjid yang sangat penting bagi umat Islam. Apa saja sih fungsi-fungsinya? Fungsi masjid sendiri yang pertama yaitu tempat ibadah. Namanya agama pasti harus beribadah, itu khususnya sholat. Ini sangat penting. Yang kedua yaitu tempat pembinaan dan pendidikan umat Islam. Setelah tempat jadi tempat ibadah, hal ini membuat masjid menjadi tempat untuk menjalankan kewajiban lainnya, yaitu untuk mencari ilmu atau pendidikan umat Islam. Setelah itu dalam umat Islam, dalam agama Islam kita memerlukan musyawarah. Hal ini juga ditempatkan dalam sebuah masjid itu. Setelah bermusyawarah, ketika ada kaum fakir miskin yang terlantar, kaum muslim, mereka dimigrasikan ke masjid. Mereka dirawat di masjid dan diberi selayaknya, yang sekarang menjadi julukan Ashabus Suffah. Setelah itu menjadi tempat pengobatan, jadi tempat latihan fisik para militer muslimin yang saat itu berjuang menegakkan agama Islam, dan menjadi tempat silaturahim bagi seluruh masyarakat Islam saat itu yang berada di kota Madinah antara suku
Hujurat, Aus, dan Muslim sendiri. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kelompok yang berkelompokkan 4 orang, yaitu kalian bertugas untuk mewawancarai pengurus masjid di sekitar rumah kalian aja, di dekat-dekat aja, yang nantinya akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu menjalin ukhuwah. Apa sih arti menjalin ukhuwah? Menjalin ukhuwah sendiri berarti yaitu persaudaraan dengan sesama muslim dan non-muslim. Dalam bersaudara kita tidak boleh membeda-bedakan, karena sesungguhnya semua orang itu adalah makhluk Allah. Tujuannya apa? Mendamaikan, merukunkan, dan kenyamanan. Untuk mengajak orang agar mau masuk agama Islam itu memerlukan rahmat-rahmat, kebaikan-kebaikan, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka agama Islam mengajarkan untuk saling menjaga kerukunan, mendamaikan satu sama lain, dan mencegah kerusuhan maupun perpecahan. Hal ini pernah terjadi pada saat itu di Madinah. Rasulullah menciptakan sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu, Pak? Piagam Madinah itu sebagai perjanjian-perjanjian yang mana di Madinah bukan hanya umat muslimin saja pada saat itu, namun ada 20% non-muslim, 25% Yahudi, dan 25% lagi kaum muslimin yang baru hijrah, yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Mereka ini saling berkesinambungan dalam hidup di kota Madinah. Tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan antara mereka. Padahal dari mereka itu berbeda agama dan latar belakang masing-masing. Namun ini adalah kecerdasan Rasulullah. Rasulullah dapat mendamaikan umat-umat yang saling berbeda itu menjadi satu dalam sebuah piagam Madinah. Apa sih isi piagam Madinah itu? Isi piagam Madinah sendiri terdiri dari poin penting yang berisi kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang dan ras. Kedua yaitu bebasan beragama bagi penduduk Madinah. Perdamaian menentang orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang itu bersatu. Yang menjadi musuh mereka adalah orang-orang yang menzalimi mereka. Setelah itu toleransi sebagai persatuan dan wajib membayar zakat pajak. Lantas tujuannya apa? Tujuannya untuk kerukunan antar umat Islam, kerukunan antar suku, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan negara. Bukan hanya agama saja, namun harus ada negaranya juga. Karena itu hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Saja dari Bapak dipelajari. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak bungkus menjadi sesuatu yang sangat menarik. Mungkin itu saja dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan selamat belajar selanjutnya.